the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan muliakanlah Bapamu yang di surga. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Yesus berada, ia selalu membawa perubahan. Bahwa kehadirannya bukan sekedar kehadiran secara fisik, tetapi ia membawa berita dan kehendak Allah itu. Ia membawa kata-kata Allah yang kemudian diwujudkan dalam perbuatannya. Yesus tidak pernah menolak kehadiran orang-orang yang sangat membutuhkannya. Ini kita garis bawahi, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Dimanapun Yesus berada, ya, tentu ia selalu membawa berita tentang pengampunan dosa. Karena tujuan datang Yesus ke dunia ini bagi orang yang berdosa. Tidak ada di dunia ini, saudaraku, yang suci, yang kudus. Manusia berdosa sehingga dia datang ke dunia ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus menyampaikan firman kebenaran yang berasal dari Bapanya, yaitu Allah kita yang hidup, serta pemulihan kepada banyak orang. Ini di Markus 2 ayat 2-7 ada. Dengan tujuan Tuhan Yesus sendiri memang semata-mata melakukan kehendak Bapanya untuk mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Sebaliknya, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bahwa orang-orang pun datang kepada Yesus karena ingin mendengarkan kebenaran dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Yesus yang dahsyat, yang berbeda dengan guru-guru lain yang pernah ada. Kehadirannya menyatakan kehadiran Allah. Nah, di sini bagaimana dengan kehadiran kita di kota wisata dan kita sebagai umat Allah? Apakah sudah memberikan dampak positif bagi orang-orang lingkungan di sekitar kita selama ini? Ini memacu pertanyaan dalam kehidupan kita. Kita banyak mengerti firman Tuhan, tetapi harus lebih banyak untuk pelaku. Di sekitar kita, dimanapun kita berada, di pekerjaan, dimanapun kita berada. Ini yang sangat sulit, ini yang sangat sukar bagi anak-anak Tuhan. Gak bisa kita mengetahui langsung, mempraktikkan memang, tetapi kita harus, ya satu, meminta pertolongan kepada Tuhan, bahwa Yesus Kristus yang memberikan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, penghayatan hidup beragama tidak semudah mengenakan aksesoris. Contoh, kalung salib di leher, nah, busana-busana yang berbentuk keagamaan, mengikuti ibadah, berdoa di depan umum.
menyebutkan identitasnya agama kepada orang lain. Hidup beragama lebih sekitar apa yang nampak. Sebab hidup beragama bukanlah polesan. Bukan pula lah tentang kesan yang ditujukan kepada orang lain. Saudaraku dalam Yesus Kristus, menghayati hidup beriman seharusnya membawa suatu perubahan. Dan perubahan itu bersifat pribadi dan sosial. Yaitu artinya bahwa menjadi hidup yang berdampak dalam banyak orang sebagai refleksi hidup beriman. Inilah sebagai perjuangan yang sesungguhnya dari hidup beragama itu. Ritual keagamaan menjadi bermakna jika pada saat yang sama ritual itu hadir dalam perjumpaan dengan sesama di ruang pergaulan, kerja, pasar, dan dimanapun itu. Saudaraku, menyelesaikan pekerjaan Allah di dunia ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkannya. Apa yang menjadi tujuan hidup Kristus menjadi tujuan hidup kita, saudara. Di dunia ini, selama kita masih ada. Dimanapun kita hadir, sehadirnya kehadiran kita itu menghasilkan perubahan-perubahan yang baik. Dari perkataan kita, cara pandang kita, dan cara kita melayani sesama. Kalau di kantor adanya sifat customer service itu, bagaimana sifat kita, integritas kita, cara kita memberikan yang terbaik. Mereka pun dapat merasakan kehadiran Allah. Di sini saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus. Jadi kita lalu melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Maka orang-orang di sekitar kita pun pasti akan menikmati kehadiran Allah dalam hidup mereka. Ini saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Inilah yang sedang Tuhan cari. Orang Kristen yang memiliki karakter baik, yang tampak nyata dalam setiap perkataan dan perbuatan. Karena keberadaan orang percaya di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai surat Kristus, saudara, yang terbuka dan dapat dibaca dan dilihat oleh semua orang. Inilah kehidupan orang-orang percaya. Orang Kristen yang berkarakter berarti orang yang tetap menjaga kualitas, kuantitas hidupnya dengan baik. Ya. Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya kita, karena ia tahu Tuhan melihat setiap perbuatan kita. Artinya bahwa bagi Tuhan nggak ada yang tertutup, semua telanjang di mata Tuhan. Nggak ada yang tersembunyi, saudara. Semua telanjang di mata Tuhan. Coba kita perhatikan, apapun perbuatan kita, sedikit apapun perbuatan kita, saudaraku, tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Semua terbuka, transparan semua. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan, kamu adalah surat Kristus. Ini berat kalimat ini, ya. Yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ini yang terdapat di dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Yang menjadi pertanyaan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dengan singkat kebenaran firman Tuhan, sudahkah kehadiran kita memberikan dampak perubahan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita? Ini menjadi pertanyaan besar.
Kalau belum, kalau sudah seperti apa? Memang kita anak Tuhan bukan gampang, saudaraku. Anak Tuhan itu harus taat. Banyak makna pengertian taat ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mendengar saja, bukan. Apalagi pelaku harus dituntut berapa? 100%, saudara, yang kasih dalam Yesus. Saya sering, saudaraku, yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tanpa kesadaran kita, di luar kesadaran kita, ada kesalahan sedikit. Wah, Pak Pendeta kok begini? Firman Tuhan agak keras. Wah, firman Tuhan, apakah sudah melakukan? Nah, tapi inilah yang kita hadapi, yang dipercayakan Tuhan. Pendeta Bu, pendeta bapak-bapak itu juga manusia daging. Oleh sebab itu tentunya kita minta kekuatan kepada Tuhan sendiri. Bukan pendeta itu udah kudus. Enggak. Tapi kita berusaha seperti Kristus. Kuduslah Tuhan. Nah, Tuhan mengajar kita untuk kudus di hadapannya. Bukan hanya di hadapan untuk Tuhan. Manusia juga. Supaya apa? Dampak hidup ini tadi. Apakah hidup itu sudah berdampak? Ini yang menjadi judulnya tadi. Hidup yang berdampak seperti apa? Berarti hasil daripada kehidupan kita. Supaya kita menjadi terang. Yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 16 itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib, yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini saudara yang kekasih. Perbuatan kita, perbuatan anak Tuhan bukan gampang, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan selama ini masih banyak, apapun kekurangan kita ada, pasti ada yang ini. Pak Pendeta, bukannya salah itu. Oh iya. Itu yang kita ucapkan. Gak usah menggerutu. Biarpun belum pendeta, yang penting pelayan Tuhan, penginjil. Gak ada yang sempurna. Karena Tuhan sendiri yang sempurna. Oleh sebab itu kita datang kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus yang menuntun kita. Supaya Roh Kudus yang membela kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sampaikan, beritakan, Roh Kudus yang menguatkan, membela kita untuk menyampaikan. Yang penting kita berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan, seperti saya kuasai bibir mulut saya ini. Apapun yang kau sampaikan, itu akan ku sampaikan. Molo di bahasa Batak idokon. Di dalam Matius 11 ayat 8, pergilah, beritakanlah. Ini udah dipastikan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Harus pergi untuk memberitakan. Patul Hasan Pabuaho menyampaikan. Ini sampaikanlah. Bukan siapa-siapa yang menyampaikan. Yang menyampaikan tentu anak-anak Tuhan. Nah, di sini saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menjadi apa yang seperti topik itu, hidup yang berdampak. Dari kehidupan kita berdampak menjadi terang.